Teman-teman, hari ini kita bicara soal anti-aging. Kalau mungkin bahasa Indonesianya tepatnya adalah menghambat proses penuaan ya. Jadi bukannya kita tidak mau terima tua gitu ya dengan mengatakan terminologi anti, tapi lebih kepada mungkin kalau bahasa lebih tepatnya aging gracefully. Jadi kita menerima kalau memang harus tua tidak ada masalah, tapi kita ingin memperlambat prosesnya karena kecenderungan yang terjadi adalah kadang-kadang kita sering justru malah mempercepat prosesnya. Makanya kenapa disebut yang namanya pro-aging. Teman-teman sekalian, saya sering cerita kalau berbicara yang namanya komposisi tubuh manusia gitu ya, penyederhanaan saja ya. Jadi tubuh manusia adalah sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Di situ ada pembuluh darah, ada organ ya kayak jantung, paru-paru, ginjal, liver dan sebagainya. Terus ada tulang yang harus kuat, ada otot yang harus kencang, dan harus ada lemak yang kalau bisa juga tidak mau terlalu tinggi. Nah, dari 5 pemegang saham tersebut teman-teman sekalian terjadi yang namanya interkoneksi, artinya satu sama lain itu terkoneksi, saling mempengaruhi tepatnya ya. Jadi pemegang saham nomor 4 namanya si otot itu akan mempengaruhi pemegang saham nomor 3 yaitu adalah si tulang. Di mana tulang yang lemah itu bisa karena banyak hal, bisa karena kitanya menua, bisa karena wanita mungkin karena menopause, bisa karena paparan matahari yang kurang, bisa karena kurang protein, kurang kolagen, bisa karena kurang kalsium, kurang mineral gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita buat satu investigasi lebih dalam, penyebab daripada tulang lemah adalah ketika ototnya berkurang. Nah, yang saya sering ceritakan sama teman sekalian kan ya, otot berkurang itu biasanya setelah umur 40 tahun itu jadi penurunan 1-2% per tahunnya. Itu akhirnya berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada fungsi, berpengaruh kepada kekuatan, berpengaruh kepada kecepatan dan juga explosiveness. Makanya makin tua kita makin lambat, bukannya makin lincah, makin gesit gitu ya. Nah, pada saat dimana terjadinya otot menurun, itu disebut yang namanya kelaparan akan daging, bahasa Latinnya yang disebut namanya sarkopenia. Akhirnya menyebabkan terjadinya permasalahan tulang atau yang disebut yang namanya di tahap awal itu disebut namanya osteopenia. Makanya akhirnya terjadi namanya osteoporosis. Nah, pada saat itulah ketika geraknya berpengaruh, akhirnya makanya kadar lemak meningkat, dan kadar lemak akhirnya dijadikan seolah-olah sebagai penyebab daripada berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, yang menjadi penyakitnya orang tua tuh gitu ya. Kita sebut sebagai orang tua punya masalah yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, yang dikenal dengan namanya metabolic syndrome. Tapi kalau kita mau membuat satu investigasi, ternyata obesitas adalah bukan penyebab, tapi obesitas adalah akibat. Akibatnya yang sesungguhnya adalah disebabkan oleh apa? Sebut dengan namanya under muscle. Jadi kali ini teman-teman sekalian, kebetulan ngobrol sama saya, kadang-kadang asosiasi si Adera itu asosiasinya sih berotot gitu ya, tapi sebenarnya otot bukan semata-mata untuk sifatnya narsistik teman-teman sekalian, tapi otot sebenarnya adalah kunci anti-aging kalau teman-teman tahu sekalian. Kenapa? Karena kita balik lagi, kita melihat daripada terjadinya keruntuhan daripada komposisi tubuh kita, yaitu adalah apa teman-teman sekalian? Kalau tadi geraknya kurang gara-gara tulangnya sakit dan gara-gara ototnya hilang, maka lemaknya meningkat, akhirnya kerja jantung jadi dan organ pembuluh darah jadi besar. Nah, kita bisa atasi hal tersebut dengan cara apa? Menjaga yang namanya lean muscle mass kita untuk tetap terselenggara dengan cara kita latihan beban, memprioritaskan protein gitu ya. Cardio exercise tetap berjalan, makin tua kita tetap harus aktivitas ya, tapi aktivitas anti-aging yang terbaik salah satunya adalah kita harus melakukan aktivitas latihan beban. Dengan latihan beban kita menjaga otot akan menjaga tulang akan menjaga gerak, dan gerak akan menjaga kesehatan secara metabolisme teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, it's not about obesity, tapi it's about under muscle. Nah, jadi secara umum saya hanya ingin mau menyampaikan sama teman-teman, kalau berbicara yang namanya anti-aging, saya bersyukur kadang-kadang teman-teman suka memberikan pemaknaan pada saya, bilang, oh itu si Adera udah Manula Pratama ya, saya udah 55 tahun ini udah naik lagi bentar lagi ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau seandainya saya bisa mempertahankan atau memperlambat proses penuaan yang terjadi dalam diri saya, itu hanya lebih kepada karena ada satu aktivitas kegiatan yang teman-teman jarang melakukannya, yang kebetulan tanpa saya sengaja saya melakukannya karena itu bidang saya, yaitu adalah melakukan aktivitas latihan beban. Karena latihan beban membuat kita punya kemampuan toleransi terhadap gula menjadi lebih tinggi. Karena otot adalah is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan gula terbesar adanya di otot, dan otot kita punya reseptor insulin yang tinggi sehingga kita punya kemampuan untuk bertoleransi terhadap gula
Otot kita bisa menjadi yang namanya glucose sponge kita. Nah, makannya sehari-hari apa teman-teman sekalian? Semuanya kebanyakan makannya karbo lagi. Makanya makin tua, akhirnya kita harus diganjar dengan konsumsi karbo yang berlebihan. Akhirnya terjadi yang namanya hyperinsulinemia yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Dan resistensi insulin adalah penyebab daripada berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Kunci daripada anti-aging adalah tentunya mulai latihan beban, jaga ototnya sehingga nanti tulangnya kuat dan geraknya normal. Yang kedua adalah prioritas protein teman-teman sekalian. Dan yang ketiga, belajar untuk memahami kesehatan secara umum, mampu menciptakan kesenangan kepada badan dan juga melakukan aktivitas latihan beban dan juga kardio. Jangan lupa karena ada istilah yang namanya non-exercise activity thermogenesis, seperti kardio tapi dia bukan olahraga, tapi teman-teman harus aktif. Makanya kenapa langkah 1.000, 10.000, 15.000 itu sesuatu yang baik. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan di sisi lain teman-teman yang lainnya mungkin kalau berbicara yang namanya awet muda, jawabannya adalah sederhana, mengasosiasikan tua sebagai sesuatu yang menguatkan hati. Kita jadi lebih bijaksana, kita jadi lebih matang, kita jadi lebih mapan, kita jadi lebih sabar. Saat asosiasi tua adalah yang menguatkan bukan yang melemahkan, pada saat itulah makanya terjadilah keawet mudaan kita. Selamat mencoba. Quality hydration with organic water.